Tiffany. Hadir Pak. Jaja. Hadir. Putri Danis. Hadir. Devi. Hadir. Putri Nurul. Hadir. Oke, hadir semua ya. Tidak ada yang sakit. Tidak. Ya, sehat semuanya sehat. Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan dipimpin dulu untuk berdoa ya. Silakan siapa yang mau memimpin berdoa? Saya Pak. Boleh silakan jajan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik Pak. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dengan doa masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya Jajan sudah memimpin doa. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, di sini Bapak akan sedikit memantik atau menumbuhkan kembali motivasi belajar pada diri kalian ya. Karena biasanya setelah 2 minggu libur itu motivasi belajar atau semangat belajar itu berkurang ya. Jadi anak-anak dalam belajar itu terdapat 2 motivasi. Yang pertama ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Ada yang tahu? Tidak, Pak. Kalau motivasi internal itu motivasi yang tumbuh dari diri sendiri. Misalnya ketika kita ada tugas PR, membaca buku, itu tumbuh dari keinginan diri sendiri. Misalkan hari ini ketika sudah pembelajaran ada tugas, kalian di rumah itu mengerjakan itu tanpa kalian sadari muncul motivasi internal yang muncul dari dalam diri sendiri tanpa didorong oleh orang lain, gitu ya. Yang kedua, motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu tumbuh ketika ada dorongan dari orang lain, misalnya dari orang tua, teman, atau lingkungan. Jadi, menurut kalian motivasi mana yang efeknya paling kuat dan membuat diri kalian tambah semangat untuk belajar? Ada yang tahu? Internal. Betul, Devi, internal ya. Jadi motivasi internal itu motivasi yang memiliki efek yang sangat baik gitu ya. Ketika keinginan atau kemauan dari diri kita sendiri untuk belajar, mengerjakan sesuatu, itu merupakan motivasi internal ya. Itu mungkin sedikit pemantik semangat atau motivasi dalam belajar sebelum Bapak memulai pembelajarannya. Nah, setelah itu gimana nih? Udah semangat belum? Udah ada motivasi buat memulai pembelajaran belum? Udah Pak. Betul ya. Jadi Ya. nanti ketika Bapak menyampaikan materi hari ini, kalian harus memahami dengan baik ya. Dan apabila ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan ya. Siap untuk materi hari ini? Siap. Di pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang teks prosedur ya. Sebelum Bapak kasih materi, ada yang tahu atau ada yang pernah dengar teks prosedur itu apa? Kenapa? Kenapa? Ada yang mau menjelaskan pengertian teks prosedur? Ya Pak. Boleh, silakan Tiffany. Teks prosedur itu teks yang membahas mengenai langkah-langkah mengerjakan sesuatu atau membuat sesuatu. Langkah-langkah. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada ya. Betul ya. Jadi teks prosedur itu secara garis besarnya itu merupakan teks yang di dalamnya membahas mengenai langkah-langkah atau cara dalam membuat sesuatu gitu ya. Oke. Nah, di sini di PPT ada pengertian tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu aktivitas atau membuat sesuatu dengan urutan yang sistematis dan logis. Jadi, teks prosedur itu
adalah teks yang isinya itu menunjukkan langkah-langkah atau tahapan. Jadi misal contohnya kita sering menemukan adanya teks prosedur itu di kemasan-kemasan kayak mie instan, bahan-bahan makanan gitu ya, itu gampang ditemui. Jadi apa teks prosedur itu, Devi? Boleh? Teks yang berisi langkah-langkah kayak yang ada di ciki-ciki gitu ya Pak? Ya betul ya. Paham ya pengertian teks prosedur, paham? Paham. Baik. Lanjut ke tujuan. Nah, tujuan dari teks prosedur ini ada 3. Yang pertama, memberikan panduan kepada pembicara agar dapat melakukan sesuatu kegiatan dengan benar. Nah, jadi tujuan yang pertama itu memandu pembaca atau pembicara supaya mereka melakukan sesuatu itu dengan benar. Contohnya dalam kemasan mie itu diberikan tahapan-tahapannya supaya yang membuat mie instan tersebut bisa melakukan dengan benar dan sesuai urutan yang sistematis gitu ya. Saya pengertian yang tadi. Yang kedua ada membantu menyelesaikan tugas atau aktivitas dengan sistematis seperti yang tadi sesuai urutan. Yang terakhir ada menghindari kesalahan dalam proses pelaksanaan gitu. Untuk tujuan, paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak. Tidak ya, kita lanjut. Nah, untuk struktur dari teks prosedur sendiri itu ada 4 ya. Yang pertama tadi tujuan. Nah, di tujuan ini untuk menjelaskan atau hasil akhir yang diinginkan atau yang dilakukan. Jadi tujuan dari teks prosedur ini itu untuk menjelaskan maksud atau hasil akhir yang ingin dicapai dari proses yang dilakukan. Kayak tadi instan itu tujuannya adalah membuat ini akhirnya ya. Terus yang kedua bahan dan alat. Jadi yang membedakan teks struktur dengan teks yang lain itu ada ini bahan dan alat. Pasti dalam teks prosedur itu strukturnya ada bahan dan alat. Selanjutnya ada langkah-langkah. Terus terakhir ada penutup. Nah, untuk ciri kebahasaan teks prosedur ini ada 4 ya. Menggunakan kalimat interaktif, menggunakan kata kerja aksi, menggunakan kata penghubung atau konstruksi, menggunakan keterangan waktu, disusun secara urut dan sistematis, dan sering memakai kalimat pasif jika perlu. Untuk jenis-jenis teks prosedur di sini ada 3, ada prosedur sederhana, ada teks prosedur kompleks, ada teks prosedur protokol. Nah, untuk teks prosedur sederhana ini ada contohnya itu cara menyalakan lampu. Jadi langkah-langkah sederhana untuk menyalakan lampu gitu ya. Itu termasuknya teks prosedur sederhana. Yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Nah, untuk teks prosedur kompleks ini contohnya itu cara membuat kue tart atau lebih ke makanan. Itu langkah-langkah untuk membuat makanan. Jadi yang kompleks itu yang memang langkah-langkahnya itu panjang dan terperinci. Untuk yang terakhir ada teks prosedur protokol. Ini mengandung langkah-langkah yang fleksibel. Contohnya prosedur keselamatan saat gempa bumi. Nah, untuk teks prosedur protokol ini biasanya dijumpai ketika di ruang-ruang terbuka gitu, kayak di fasilitas rumah sakit dan lain sebagainya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Tidak? Tidak. Nah, di sini ada contoh teks prosedur ya. Ada cara membuat teh manis seperti biasa. Di sini tujuannya untuk membuat segelas teh manis. Nah, ini masuknya ke teks prosedur Sederhana, kompleks. kompleks gitu ya. Nah, langkahnya seperti ini. Gimana? Ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak, nih Bapak ada kuis ya. Bapak random aja ya, acak sistemnya ya. Jadi siapa yang dapat pertanyaan silahkan untuk dijawab. Yang pertama, pertanyaan pertama, Putri Danis, silahkan jawab. Apa tujuan dari teks prosedur? Tujuannya untuk membuat suatu Pak. Ya betul ya, untuk membuat sesuatu dari
teks tersebut ya, tujuan akhirnya itu. Yang kedua, Devi, silakan sebutkan ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Menggunakan kalimat imperatif ya Pak? Betul. Terus menggunakan ragaman dagal dan kata laku. Betul, Devi. Yang selanjutnya, Putri Nurul, silakan sebutkan jenis-jenis teks prosedur yang tadi Bapak sampaikan. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yang kedua ada teks prosedur kompleks, yang ketiga ada teks prosedur kompleks. Tuh, terakhir nih, Jajang, silakan sampaikan apa yang kamu pahami tentang teks prosedur atau pengertian teks prosedur. Kalau yang saya pahami, teks prosedur itu adalah teks yang menunjukkan langkah-langkah, yang menunjukkan tahapan-tahapan Pak untuk membuat atau untuk melakukan sesuatu Pak. Ya, betul ya. Jadi untuk materi teks prosedur ini sudah dipahami semuanya? Sudah Pak. Baik, kalau sudah dipahami, Bapak akan kasih tugas untuk minggu depan. Silakan kalian membuat teks prosedur dari kemasan-kemasan atau bahan-bahan makanan yang ada di lingkungan kalian, ya. Contohnya seperti tadi, silakan ditulis yang Bapak sampaikan tadi. Contohnya seperti di kemasan mie instan, ya. Silakan kalian cari lagi selain kemasan mie instan. Nanti minggu depan kalian bawa bahan-bahannya, terus nanti dipraktekkan dan ditulis teks prosedurnya. Paham? Sebelum Bapak tutup, di sini Bapak akan menyampaikan kesimpulannya ya. Teks prosedur itu secara besarnya yaitu teks yang membahas mengenai langkah-langkahnya. Jadi ingat, kalau ditanya teks prosedur itu ingatnya pasti langkah-langkah atau tahapan, ya. Tuh. Tidak terasa ya, waktu pertemuan kita sudah selesai. Sampai ketemu di minggu depan dengan tugas yang Bapak berikan, ya. Mungkin itu materi yang Bapak sampaikan kali ini. Dimohon untuk dicermati dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.